Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Manusia itu memang tidak terlepas dari yang namanya ujian. Ujian yang Allah berikan kepada manusia itu macam-macam. Ada kalanya dari segi kesehatannya. Ada juga badan mas sehat, duitnya cekak. Ya kan? Ini namanya ujian juga. Kadang-kadang badan sehat, duit bagus, laki kagak bener. Kadang-kadang lakinya bener, lah bininya. Itu namanya ujian. Kesetiaan perempuan itu biasanya diukur pada saat kita susah. Sedangkan kesetiaan laki-laki diukur pada saat kayanya. Makanya sering kita dengar. Biasanya laki kita mah kalau belum punya duit alim banget. Kalau jalan nunduk banget. Giliran duitnya banyak. Masya Allah. Nah perempuan juga begitu. Pada saat duitnya banyak nih. Setia banget sama lakinya. Begitu suaminya pulang dari kerja apa aja ditawarin. Giliran lakinya dipecat, giliran lakinya kagak ada duit. Masya Allah suruh bikin kopi aja, bininya bilang gini, bikin dewek. Tuh. Makanya kagak boleh tuh begitu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita ini tergolong wanita yang dirindukan oleh surga. Apapun keadaan suami kita, kita belajar untuk setia. Insya Allah berfirman dalam Al-Quran, Innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang kalau pengen masuk surga syaratnya pertama punya iman. Yang kedua amal soleh. Apa itu amal soleh? Termasuk menerima ujian keadaan suami seperti apapun. Ini termasuk amal soleh. Dan orang yang punya amal soleh ini kata Allah nanti di akhirat dipersiapkan surga firdaus untuk tempat kita. Amin ya robbal. Cuma kadang-kadang zaman sekarang mah ya maaf. Duit cekak dikit, bininya gugat cerai. Ada yang nanya ke saya, Mi kalau bininya minta cerai bagaimana Mi? Apakah suami wajib menceraikan? Ngomong-ngomong masalah perceraian. Hukumnya suami menceraikan istri itu macam-macam. Kalau misalnya sudah tidak ada kecocokan barang pisan, kalau bahasa saya Maya, maka ini namanya hukumnya wajib untuk berpisah. Kenapa? Dia khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya takut terjadi KDRT dan lain sebagainya. Yang kedua, suami menceraikan istrinya haram. Pada saat istrinya dalam keadaan haid, itu haram tuh. Jadi kalau misalnya suami lagi marah-marah mau menceraiin, bilang, kagak bisa. Kagak bisa coy. Kenapa? Gue lagi... abang kagak boleh nyerain aye. Kapan? Nanti kalau udah suci. Udah suci marahnya hilang. Kagak jadi bercerai. Lapan enak begitu ya. Singkat cerita ibu-ibu, ada seseorang namanya Ridwan. Dia itu memilih mempertahankan keluarganya daripada menceraikan bininya. Kalau bahasa kita mah begitu. Kenapa? Karena memang itulah yang diinginkan oleh Ridwan. Agar supaya keluarganya tetap menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apa mas? Kamu dipecat? Iya Rina. Ya ampun mas. Mas, denger ya. Kamu aja sekarang jadi buruh bangunan itu jauh lebih baik daripada kamu jadi pengangguran, tau gak sih? Kalau kamu dipecat kita mau makan apa coba? Sabar Rina. Insya Allah ada jalan keluarnya. Oke, sekarang kamu dipecat kamu dapat apa? Dapat gaji, pesangon, atau gaji terakhir? Aku nggak terima apa-apa Rina. Pabrik bangkrut, semua pembayaran mandek. Mas, persediaan uang kita tuh menipis. Satu-satunya harapan kita adalah gaji terakhir kamu. Tanpa itu kita mau makan apa coba? Asal kamu tahu ya mas, anak kita tuh putus sekolah. Gimana coba? Gimana? Kamu sabar. Insya Allah ada jalan keluarnya. Mas, udah ya mas ya. Aku tuh udah capek kamu dengar ngomong kata sabar, tenang, sabar, tenang. Pokoknya aku gak mau tahu ya. Kamu harus cari kerja sebelum kita semua mati kelaparan gara-gara kamu. Kamu sabar. Kita tidak akan mati kelaparan. Allah akan memberikan rezeki kepada setiap umatnya. Udah ya mas, udah. Sekarang tugas kamu adalah cari kerja secepatnya. Asal kamu tahu ya. Tuh lihat, lihat. Anak kita masih sekolah. Dia masih butuh masa depan, tau nggak? Aku nggak mau tahu. Secepatnya juga kamu cari kerja. Permisi Mbak. Ya, ada yang bisa saya bantu? Ada lowongan kerja tidak di sini? Maaf, belum buka lowongan kerja.
Makasih ya. Permisi Pak. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu Pak? Ada lowongan kerja nggak Pak di sini? Sementara ini kantor kami belum menerima lowongan Pak. Ya udah baik. Terima kasih banyak Pak. Pak. Mas, persediaan uang kita tuh menipis. Satu-satunya harapan kita adalah gaji terakhir kamu. Tanpa itu kita mau makan apa coba? Hah? Astagfirullahaladzim. Aku nggak boleh mengambil uang ini. Aku harus kembalikan. Pak. Kerjakan saja yang saya perintahkan. Pasti semuanya beres. Permisi Pak. Ya. Ini sepertinya dompet Bapak. Tadi jatuh di jalan Pak. Terima kasih ya Dek. Ya sama-sama Pak. Saya permisi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Subhanallah. Hari gini masih ada orang yang jujur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas, gimana? Dapat nggak pekerjaannya? Menjawab salam itu hukumnya wajib, Rina. Aduh, pusing deh. Iya. Waalaikumsalam. Gak penting banget sih pertanyaan kamu. Yang penting adalah sekarang jawab pertanyaan aku. Udah dapat belum pekerjaannya? Hah? Sabar, Rina. Mas, gak usah bertele-tele ya. Tinggal jawab iya atau enggak. Susah banget sih kamu. Belum. Terus kalau belum ngapain kamu pulang? Mas, kalau kamu belum dapat pekerjaan kamu gak boleh pulang. Kalau kamu gak kerja, kamu mau ngasih aku makan sama Della makan apa kalau gak ada uang? Kebahagiaan itu tidak selalu diukur dengan uang, Rina. Terus diukur sama apa, hah? Sama senyum, sama iman. Aku udah males ya mas, denger omong kosong kamu terus-terusan. Istighfar. Uang itu bukan segala-galanya. Iya bener mas, uang bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya bisa dibeli sama uang. Mana bisa bahagia kalau nggak ada uang? Istighfarin. Mana keimanan kamu yang dulu aku banggakan? Mas, aku nggak butuh iman. Aku butuh uang. Istighfarin. Istighfar. Istighfar. Capek aku denger ceramah kamu. Wan, aduh, lu kenapa sih? Hah? Gua perhatiin muka lu kusut banget kayaknya. Gak ada apa-apa kok. Ya ilah Wan, masih aja mau bohong sama gua? Gua kenal lu dari lama Wan, dari kecil. Lu kenapa sih? Jang, cariin gua kerjaan dong. Gua ikut lu ya. Ya ilah lu Wan, masih aja bercanda. Emangnya lu mau kerja bangunan jadi kuli, ngaduk semen gitu? Mau lu? Gak apa-apa.
Yang penting halal. Serius lo? Serius. Ya udah, besok gue tanya mandor gue ya. Oke. Oh iya Wan, gue baru inget. Gue ada side job. Wah, kali aja lo ada relasi. Apaan? Jadi gini Wan, ada yang mau jual tanah luasnya 5 hektar. Nah, lu kan pernah kerja di pabrik. Kali aja lu ada kenal sama bos-bos gitu. Ya udah. Nanti gue coba tanyain sama mantan bos gue ya. Insya Allah, tapi gue nggak janji. Iya Wan, insya Allah ini rezeki. Amin. Amin. Hah? Soal kerjaan bener. Tanyain sama mandor, ya? Iya, gue tanyain. Yaudah yuk. Yuk. Berisik nih. Siapa yang ituin? Ah, biasa. Kamu sudah sholat isya, Rina? Gimana mau sholat kalau hati nggak tenang? Kamu aja masih jadi pengangguran. Kenapa kamu bicara seperti itu? Sholat itu wajib hukumnya. Dalam keadaan apapun. Tidak ada hubungannya dengan aku nganggur atau tidak. Mas, denger ya. Gak usah kamu ceramah lagi. Aku tuh udah pusing. Aku tuh udah bosan denger ceramah kamu. Ngerti nggak? Nggak perlu ya kamu kayak begitu. Lebih baik kamu kerja dulu ya. Baru aku tenang. Rina, bukan aku yang memerintahkan seperti itu. Loh, siapa? Kan barusan kamu yang ngomong. Aku hanya menyampaikan apa yang aku tahu. Yang bersumber dari Quran dan hadis. Mas, bertahun-tahun aku sholat. Bertahun-tahun pula aku ibadah, minta doa. Tapi buktinya apa? Bertahun-tahun pula hidup kita melarat seperti ini. Lihat aja sekarang, kamu aja masih pengangguran kan? Jadi percuma dong aku sholat. Ya Allah, kenapa kamu bicara seperti itu, Rina? Mas, kalau memang Tuhan baik sama kita, dikasih rezeki dong kita. Buktinya apa? Masih kayak gini kan hidup kita? Hah? Jadi percuma aku sholat. Astagfirullahaladzim, Rina. Jangan sampai iman kamu hilang dan kamu menjadi kafir hanya gara-gara harta. Tapi kamu tahu gak? Pada kenyataannya, Tuhan memang gak pernah adil sama kita. Iya kan? Gak adil. Istighfar kamu. Dan bertobatlah, minta ampun kepada Allah. Udah ya Mas, berhenti ceramahnya. Aku malas ngeliat kamu ceramah mulu. Cukup ceramahnya. Ibu mau kemana? Ayah, ibu mau kemana? Mungkin ibu mau pergi ada urusan. Tapi kok ibu diam aja sih? Udah, nggak usah dipikirin ya. Ayah buatin sarapan buat kamu ya. Emangnya ya bisa? Insya Allah bisa. Kalau gitu Dela bantu ya. Boleh. Ayo. Yuk. Masak ya. Rin, kamu gak jemput Dela? Enggak Bu, santai aja kan ada ayahnya. Tapi kan kamu juga ibunya. Lagian Dela itu masih butuh kasih sayang kamu. Jemput ya. Nanti biar aja kesini aja. Biar ibu ajak main. Gak, mana sih Ibu? Kamu kenapa sih? Lagi ada masalah ya sama Ridwan? Enggak, gak ada masalah apa-apa kok. Suka duka dalam rumah tangga itu selalu ada, Nak. Sekarang bagaimana kita menyikapinya aja. Bu, udah deh Bu. Ibu kenapa sih ngomong macem-macem? Ibu tahu gak sih, aku juga nih sekarang lagi berduka. Jadi ibu gak usah bawel ngomong macam-macam terus-terusan. Tapi ini ibumu. Ibu cuma bicara seperti itu sama kamu. Bu, denger ya Bu. Aku ini bukan anak kecil lagi. Jadi ibu gak perlu ya nasehatin aku setiap hari. Masya Allah, Nak. Kenapa kamu jadi berubah seperti ini? Biarin. Hah,
Biasa aja kali, nyantai aja. Tik, aku nih gak bisa nyantai. Aku nih bingung. Sebenarnya tuh aku kasihan sama anak aku Dela. Tapi aku tuh kesel banget sama Mas Ridwan. Kamu ngerti kan maksud aku? Kan dari dulu aku udah pernah bilang, Ridwan itu gak cocok sama kamu. Dia tuh orang so agama banget, so religius tau gak? Ngepet banget aku ngeliatnya. Jadi, ini saran ya, menurut kamu nih aku mesti gimana coba? Ya, Ridwan itu kan orang yang paling kamu cintai. Jalanin aja hidup kamu, enak gak? Enggak kan? Iya gitu deh. Cuma masalahnya sekarang nih solusinya gimana ya? Jujur, aku sendiri aku gak tahu mesti gimana. Lagian ya, nggak mungkin kan kalau aku nih ya tawarin kamu untuk kerja di sini. Emangnya ada tawaran kerja di sini? Ya sebenarnya tawarannya bukan buat kamu. Cuma karena kamu lagi bingung kayak gini ya terpaksa aku tawarin deh. Gak apa-apa deh, gak apa-apa. Beneran. Aku lagi butuh uang, aku gak apa-apa kerja di sini. Udah tenang. Nanti aku kenalin kamu sama bos aku ya. Bener ya? Ya. Wan! Ridwan! Iya. Wan, gimana sama bos lo? Hah? Responnya sih bagus, tapi belum ada kepastian. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting lu pepet terus bos lu. Dan lu jelasin kondisinya kayak gimana. Sejujur-jujurnya. Biar rezekinya halal. Iya. Oh iya, estimasi yang kemarin masih berlaku kan? Ya masih lah. Jadi luas tanah itu 5 hektar. Nah, pembagian komisi dari penjual ke mediator itu 10.000 per meter. Dan pas banget tadi gue ketemu sama penjual. Dan dia lagi ngurus surat-surat komisi fee. Wah, mantap kan? Wah, alhamdulillah. Mantap itu. Ya makanya, lu tegesin tuh bos lo. Yang mau beli itu bukan bos gua, tapi rekan kerjanya konsorsium. Ya nggak apa-apa, yang penting laku. Hah, berarti bos lu jadi tim kita juga dong? Gak apa-apa, tenang aja. Pembagiannya pasti rata, aman. Insya Allah. Yang penting berkah, Jang. Oh, amin. Ya, aduh. Emang kamu mau serius kerja di kafe ini? Iya Pak, saya mau kerja di kafe ini karena saya mau merubah nasib saya. Terus tugas kamu tahu nggak di kafe ini? Atau mungkin Tika udah pernah cerita sama kamu sebelumnya? Enggak sih Pak, Tika nggak cerita apa-apa. Cuma dia bilang katanya ada lowongan pekerjaan di kafe ini, makanya saya mau mencoba melamar di sini Pak. Emangnya kerjaannya apa ya Pak? Kalau boleh saya tahu. Kamu tahu nggak? Tugas kamu adalah melayani dan menemani tamu yang sedang bersantai. Aduh, tunggu tuh Pak. Maksud Bapak saya itu harus nemani mereka gitu? Ya. Ibu, untung ibu udah pulang. Oh iya Bu, aku pengen tanya, ibu tadi dari mana aja? Kamu nih ya, kenapa sih pingin aja tahu urusan orang tua? Hah? Oh iya Bu, aku pengen nanya lagi dong. Kalau 21 kali 17 berapa ya Bu? Ya ampun, kamu nih aneh ya. Yang sekolah itu kamu, ngapain tanya kali-kalian sama ibu? Heh, bisa nggak kamu urus urusan kamu sendiri? Lah kok ibu jadi kayak gitu sih? Kamu tuh yang rewel, nggak tahu apa, ibu tuh lagi pusing. Ya ampun, nanya mulu. Tapi kan biasanya Dela belajar sama ibu. Iya, biasanya, nggak mulai sekarang. Ibu gak sayang aku lagi. Sebab keramat kita itu ada di tangan suami. Ya. Dan Umi ingat satu cerita. Pada zaman Rasulullah itu ada seorang istri yang dosanya diampuni, dosa orang tuanya diampuni. Semuanya dosanya diampuni. Kenapa? Saking taatnya kepada lakinya kalau bahasa saya mah.
Saking taatnya kepada suaminya. Pada saat suaminya izin sama istrinya, Neng, abang mau perang ya. Kamu jangan keluar rumah sebelum abang balik. Itu laki bener-bener perang lama banget. Lah bininya di rumah dewek-dewek kagak keluar-keluar. Suatu saat itu bini kedatangan saudaranya dari kampung, kalau bahasa kita mah ngasih tahu, "Po, pulang po, nyak sakit po." Itu bininya bilang apa? "Gua kagak berani keluar rumah." Kenapa? Karena abang dulu, laki gue dulu ngelarang gue keluar dari rumah sebelum dia balik. Sebelum dia pulang, sebelum dia datang dari perang. Lah jadi empok kagak ngeliat, "Nyak, kagak ada, salam aja sama nyak." Pulang nih saudaranya yang ngasih tahu. Begitu kagak lama datang lagi saudaranya dari kampung. Ngasih tahu, "Po, ya Allah sekarang lu pulang po." "Ngapa?" "Nyak udah kagak ada. Nyak udah mau dikubur. Masa lu kagak ngeliat jenazahnya nyak?" Ini perempuan bilang apa? "Saya belum berani keluar dari rumah." Kenapa? Karena suami saya tidak memberikan izin. Sampai itu emaknya dikubur, tuh anak kagak ngelongok. Saking taatnya dia kepada ucapan suaminya, Allah ampuni dosa orang tuanya yang sudah wafat. Allah ampuni dosa dia juga. Beda banget dengan kisahnya Neng, siapa itu Neng Rina sama si Mas Ridwan. Lah kalau maaf kalau perempuan zaman sekarang mah, ini kadang-kadang sama laki suruh ngalor, kita nyelonong aja. Kita sama laki disuruh ke sono nyelonong aja. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita yang hadir termasuk perempuan yang dirindukan oleh surga. Karena kita memiliki cinta sejati. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngapain kamu kesini? Aku mau ajak kamu pulang. Gak mau. Rina, kamu boleh marah sama aku. Tapi tolong kamu jangan seperti ini. Jangan telantarkan Dela, kasihan dia. Udahlah Mas, gak usah bawa-bawa Dela sebagai alasan. Aku tahu. Sebenarnya kamu kan yang gak mau kehilangan aku. Iya kan? Ayo ngaku. Maksud aku bukan seperti itu. Tina, pulang nak. Kasihan Dela cucu ibu. Nih ibu kenapa lagi ikut-ikutan? Ibu gak mau aku tinggal di sini juga gitu? Ibu ngusir aku? Bukan itu maksud ibu. Udah deh, Rina aja. Rina. Bu, maafin aku ya Bu. Aku belum bisa bahagiain Rina. Kebahagiaan itu bukan soal materi semata, nak. Kamu itu sudah membahagiakan ibu selama ini dengan menjadi suami yang baik buat Rina. Terima kasih Bu. Aku susul Rina ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu. Ibu kok baru ada di rumah sih? Kamu ngapain sih? Mau tahu urusan ibu? Kok ibu gak bareng ayah sih? Kamu ngapain sih? Selalu aja yang ditanyain ayah kamu lagi, ayah kamu lagi. Apa sih yang bisa kamu banggain dari seorang ayah kamu? Hah? Masuk! Masuk! Gede juga ya tanahnya ya. Iya dong. Bapak-bapak, saya permisi dulu ya. Ya baik. Oh iya, mari Pak. Mari, Silakan, terima Pak. kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Wan, Ya. alhamdulillah Wan. Jadi juga kita orang kaya. Bro. Bentar lagi, Jang, bentar lagi. Ya, insya Allah. Ya. Kita belum sholat zuhur. Sholat dulu yuk. Ya udah, ntar saya nusul, Bang. Yaudah, tunggu ya. Ya udah ya. Ayo, Jang. Kamu jadi nggak mau kerja di tempat aku? Bos aku udah nanyain terus, tau nggak? Iya bilang aja jadi. Aku mau kok kerja di sana. Ya terus nunggu apaan lagi? Mikir apaan lagi sih? Gini, gimana ya? Tik, aku tuh mau banget. Tapi masalahnya adalah aku nggak tahu cara nyampein ke ibuku tuh alasannya apa.
Oh yaudah deh kalau gitu, mendingan sekarang kamu izin dulu sama ibu kamu. Terus kalau kamu dapat keputusannya, kamu kasih tau aku ya. Yaudah aku balik ya, capek banget, begadang semalam soalnya. Ya, bye. Udah Jang? Iya, gue pakai tali sepatu dulu. Ayolah, cepetan, lama. Woi! Iwan! Woi! Iwan! Sakitan! Sakit! Kakitan, sakitan! Aduh, tahan dulu kawan ini. Saya boleh pulang, dokter? Boleh, tapi sebaiknya Pak Ridwan mendapat perawatan secara intensif. Khawatir lukanya mengalami infeksi. Ya udah, terima kasih banyak infonya, Dok. Sama-sama. Aduh. Lu juga sih, Wan. Udah tahu agak punya duit, malah nyari celaka. Ya ampun, Jang, ini kan bukan gue yang mau. Iya, gue paham. Ini semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya udah, kita pasrahin aja sama Allah, karena Allah adalah segala-galanya. Nah, udah tenang aja, tenang. Lagi gini doang, nggak mahal, mungkin murah pasti. Ya, Permisi, Pak. Oh iya, Mbak. Ya, administrasinya Bapak lunasi dulu. Oh iya, nanti saya lunasin. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Astagfirullahaladzim. Wan, coba lihat, Jang. Astagfirullahaladzim. Jangan mahal banget, Jang. Ya udah tenang, lu jangan panik. Mendingan sekarang lu nginep dulu di mari ya. Gue balik duluan. Kalau gue tunggu di sini, bayarnya makin mahal, Jang. Ya mau gimana lagi, Wan? Nah, emangnya lu bisa nih bayar sekarang? Udah, tunggu aja di sini, gue cari pinjaman dulu, ya? Ya udah deh, tolongin ya. Iya, gue usahain. Lu istirahat ya. Ya. Sini, Bone. Assalamualaikum. Salam. Bu, ibu udah lapar, mau makan. Bapak kamu kemana sih? Jam segini nggak pulang-pulang? Iya ya Bu, ayah pulangnya lama. Nah kan, kamu lihat sendiri kan bahwa ayah kamu itu nggak ada tanggung jawabnya sama sekali. Dia nggak tahu apa yang terjadi di rumah. Kamu kelaparan, ibu nungguin dia. Ya mungkin karena ayah lagi sibuk kerja, Bu. Kerja? Ayah kamu kerja apa? Udah deh, kamu gak usah berisik, duduk. Lapar kan? Duduk. Jadi ini teman kamu, Jang? Iya, Bos. Baik, akan saya bayarkan seluruh biaya rumah sakitnya. Biar dia cepat sembuh. Alhamdulillah, terima kasih ya, Bos. Insya Allah nanti saya akan bayarnya nyicil, Bos. Aduh, nggak usah pinjem. Saya akan berikan secara cuma-cuma supaya dia cepat sembuh. Serius, Bos? Alhamdulillah. Terima kasih banyak lagi, Bos ya. Aduh. Sampaikan saja salam saya pada teman kamu. Dia orangnya baik. Maaf, Bos. Memangnya Bos kenal sama teman saya? Belum kenal, tapi dia pernah menemukan dompet saya waktu itu. Dan mengembalikannya dalam keadaan utuh. Oh, iya. Alhamdulillah, Bos. Teman saya itu emang orangnya baik, Bos. Ya. Wah, haus. Pengen minum dulu ya. Rina, Bu. Aku perlu bicara sama Ibu. Ibu lihat kan keadaan aku sekarang gimana. Aku udah gak tahan, Bu, hidup seperti ini. Terus kamu mau apa? Aku pengen cerai, Bu, dari Mas Ridwan. Astagfirullahaladzim, kamu jangan bicara sembarangan begitu, Nak. Bu, aku tuh udah pikirin matang-matang. Ibu lihat kan, Mas Ridwan itu nggak ada tanggung jawabnya. Lihat dia sekarang, gimana Mas Ridwan memperlakukan kita berdua. Aku dan anak aku bisa kelaparan kalau kayak gini, Bu. Kamu jangan buru-buru
ambil kesimpulan. Siapa tahu yang kita lihat itu tidak benar, Nak. Mungkin aja Mas Ridwan itu masih banyak pekerjaan di luar. Jadi dia belum bisa pulang. Bu, aku udah bulat dengan semua keputusan aku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dela. 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 Iya, astagfirullah. Ini lu sini. Nah, sini. Wan, rumah lu sepi banget sih, Wan, nggak ada yang jawab. Emangnya bini amanah lu kemana? Hah? Kayak Dela lagi pergi lagi. Emangnya bini lu suka pergi-pergi, Wan? Wan, gua nggak mau tahu deh urusan rumah tangga lu ya. Yaudah, mendingan lu istirahat sekarang. Gua pulang dulu ya. Iya. Makasih ya, Jang. Lu udah nganterin gua pulang. Ya iyalah, lu masih kaku aja. Itu gunanya sahabat, bro. Sorry, sakit ya? Maaf. Udah dah, gua balik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasa aja, santai aja. Tik, kan kamu tahu aku nggak pernah ke tempat kayak gini. Belum biasa lah. Nanti lama-lama kamu juga bakalan biasa. Malah bisa-bisa kamu ngalahin aku. Ya nggak mungkin lah. Kamu kan senior, aku nih masih junior, masih pemula. Nggak mungkin bisa ngalahin kamu. Bisa lah kamu semok gini. Tuh, seksi-seksi amat ya. Emang begitu, tapi seksian aku kan. Hai cantik. Boleh kenalan dong? Namanya Rina, puas loh. Buset, galak bener. Yang nanya siapa, yang jawab siapa. Iya, sosok gue lah, sana pergi. Jual mahal. Kamu kok galak banget sih? Orang nanya baik-baik gitu. Kamu tau gak, cowok kayak gitu tuh ya, dia tuh kere, gak ada duitnya. Kalau ngasih tips paling gocap, bikin soal gue doang, tau gak? Emangnya kalau ciri-ciri cowok punya duit atau nggak punya duit dari mana sih? Kamu lihat aja sepatunya tuh. Kok gitu ya? Terus aku harus gimana dong? Udah, pokoknya kamu tenang aja ya. Nanti kamu aku kenalin sama langganan aku. Dia itu pengusaha batubara. Kalau ngasih tips bisa cetiau. Cetiau itu berapa ya? Cetiau itu 1 juta. Kamu nih bloonnya nggak hilang-hilang ya dari dulu. Ya, maklum. Saya pemula kan nggak kayak situ. Iya, nanti biasa. Ya Allah, jika rasa sakit ini menjadi penebus dosa-dosaku, aku rela ya Allah. Apapun yang kau kehendaki, aku ikhlas ya Allah. Engkau yang maha mengetahui dan maha berkehendak ya Allah. Kamu baru ya kerja di sini? Iya Om. Sebelumnya kerja di mana? Di rumah Om. Di rumah. Woi, pada ngapain diem-dieman kayak ABG labil? Maaf ya Om, teman aku ini masih baru, jadi masih malu-malu, masih perlu aku didik. Tapi jangan kelewatan ya didiknya. Nanti saya yang kewalahan dibanting sama dia. Tapi yang jelas, saya senang bisa ngobrol sama kalian. Oh ya, saya nggak bisa lama-lama nih, ada meeting. Kok buru-buru? Kok buru-buru? Kok buru-buru Om? Hari ini kan saya memang cuma numpang makannya di sini. Tapi mungkin lain kali saya akan lebih lama sama Rina, oke? Iya Om.
Ini sebagai salam persahabatan kita. Ambil. Makasih ya Om. Ya. Saya pamit ya. Iya Om. Makasih ya Om. Yuk, sama-sama. Datang lagi ya. Iya, ya. Tunggu. Tunggu, ini gaji aku. Kan masukin. Ini bukan gaji kamu, itu tips, tau gak? Bonus. Hah? Bonusnya segede gini? Iya. Enak kan? Assalamualaikum. Rina, kamu udah lama menunggunya. Udah deh Mas, gak usah pakai basa-basi, udah dari tadi. Dela mana? Gak usah nanya Dela di mana deh Mas. Yang pasti Dela nggak ada di sini dan dia nggak kelaparan, tau nggak? Dia ada di rumah ibu aku. Maafkan aku ya. Kaki aku patah. Karena aku ditabrak oleh motor. Mas, udah kenapa sih? Gak usah banyak alasan gitu loh. Aku juga gak mau tahu. Astagfirullahaladzim Rina. Kaki aku sedang sakit. Kenapa kamu malah bersikap seperti ini? Kamu gak kasihan sama aku? Aku minta tolong sama kamu. Bawa Dela pulang ya. Mas, denger ya. Aku bisa bawa pulang Dela. Asalkan kamu kasih aku uang buat belanja. Mana? Sini. Uang belanja dulu mana? Baru aku bawa Dela ke sini buat kamu. Aku nggak punya uang. Ya terus ngapain? Ngapain aku bawa Dela ke sini? Mau buat dia kelaparan gitu maksud kamu? Aku sedang ada proyek. Jual beli tanah. Proyek inilah, proyek itulah, proyek angin. Aku nggak peduli. Tuh, bangga-banggain ke proyek kamu. Udahlah, males kamu. Rina. Mau apa lagi sih kamu, Mas? Rina, tunggu Rina. Rina, tunggu. Rina, tunggu Rina. Mau apa lagi sih kamu, Mas? Aku mohon Rina, kamu tinggallah di sini. Kita hidup suka dalam duka. Mas, aku nggak bisa hidup susah. Aku nggak mau hidup susah sama kamu. Aku nggak bisa. Maafkan aku. Aku belum bisa bahagiain kamu. Mas, asal kamu tahu ya, aku tuh udah muak. Aku udah muak sama semua janji-janji kamu. Pokoknya mulai sekarang, aku minta cerai sama kamu. Astaghfirullah, Rabbal. Aku minta cerai sama kamu. Astaghfirullah. Kamu sadar apa yang kamu ucapkan? Sadar, aku sadar banget. Makanya aku datang ke sini untuk ngajuin surat cerai sama kamu. Aku tidak akan pernah menceraikan kamu. Udah ya Mas, kita ketemu aja di pengadilan, oke? Rina! Rina! Ibu dari mana aja sih? Dela tungguin dari tadi. Nih, Ibu beli makanan buat kamu. Oh, udah Ibu, kita pulang. Dela kangen banget sama ayah. Dela juga nggak tega lihat ayah sendirian di rumah. Heh, kamu tuh kenapa sih? Ayah lagi. Ayah kamu tuh bisa jaga dirinya sendiri. Kita nggak usah ngurusin dia. Ngerti kamu? Tapi kan Dela kangen sama ayah, Bu. Sudah, Ibu nggak mau dengar kamu nyariin ayah kamu lagi. Ayo masuk. Yuk.
Nih, gue kasih tongkat buat lu. Ya sebenarnya sih itu tongkat bukan punya gua, punya Bang Rohmat. Jadi kebetulan pas dia kecelakaan motor beli nih tongkat, ya gue pinjem, kali-kali aja bermanfaat buat lu. Makasih banyak ya, Jang. Ya elah, lebay banget. Iya. Cuman lu temen gue yang paling baik dan perhatian. Gue nggak tahu, Jang. Kalau nggak ada lu, gue bakal jadi apa? Alah, udah, lu mas kaku aja, muji-muji mulu. Mendingan lu coba sekarang dah, ya? Cobain ya? Iya. Pelan-pelan lu. Gimana? Gimana kabarnya Om? Baik dong. Kerjaannya gimana? Lancar? Hari ini kerjaan semuanya lancar. Oh, senangnya. Makasih ya Om, akhirnya Om datang juga ke sini. Iya dong, karena proyeknya goal semua, makanya Om datang ke sini karena ada Rina. Makasih. Ini buat Rina. Om tuh kalau kesini selalu ngasih aku uang ya, makasih ya. Sama-sama. Bentar ya Om. Iya. Om Randy baik ya, aku dikasih uang lagi. Ya gimana, enak kan kerjanya? Kamu tau nggak? Ini tuh belum seberapa. Kamu baru kerja beberapa hari aja kan? Kamu bayangin nggak kalau kamu kerja seminggu, sebulan, atau bahkan setahun, kamu bisa kaya kayak aku. Iya sih. Apalagi kalau kamu mau apa ya? Kalau kamu mau gunain badan kamu untuk kesenangan mereka. Enggak. Aku begini aja cukup kok. Makasih. Ya udah santai aja, keles, kaku banget. Kalau kamu mau juga nggak apa-apa. Enggak. Ya udah, urusin lagi tuh kerjaan kamu tuh. Aku setor dulu ya. Bye. Terus. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rin, lo yakin mau balik ke sini aja? Aduh, kayaknya better aku pulang ke rumah aku aja deh. Kalau aku pulang ke rumah ibu aku, yang ada dia ngeliat aku kayak gini, dia marah-marah terus nasihatin aku terus-terusan. Enggak deh. Yaudah kalau gitu aku pamit ya. Bye. Bye. Buka. Shadaqallahul azim. Oi, buka pintunya dong. Oi, buka pintunya dong. Bang sih. Masya Allah, Rina. Kamu kok pulang jam segini? Mas, kamu nggak usah banyak tanya ya kenapa aku pulang jam segini. Heh, aku tuh pulang jam segini, aku kerja banting tulang. Demi anak kamu dan demi aku. Emangnya kamu nggak becus cari kerja? Sabar. Insya Allah aku dapat rezeki dari penjualan tanah. Insya Allah. Mas, kamu tuh kebanyakan janji sama kebanyakan bohong. Jadi aku udah malas tau sama janji-janji kamu. Minggir. Kenapa lagi? Rina, kamu kan tahu kaki aku sedang patah. Mas, asal kamu tahu ya. Mau kaki kamu patah kek, mau kamu habis kecelakaan kek, aku nggak peduli. Ayah, Dela kangen. Papa juga kangen sama kamu, hah? Kamu nakal nggak di rumah nenek? Oh, enggak dong ya. Bu, makasih ya udah nganterin Dela, Bu. Iya, sama-sama. Masuk dulu, Bu. Nggak usah. Ibu ada arisan di tetangga sebelah. Nanti aja, ya? Oh, iya, Bu. Makasih ya, Nek, udah anterin Dela pulang. Iya, sama-sama, Nak.
Ya, makasih Bu. Ya ini jangan lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, kita masuk. Yuk, sini. Ayo. Ayo dong. Up. Bella. Makan jangan seperti itu dong sayang. Udah dong, udah ya. Ibu lagi tidur. Heh, ibu tuh lagi tidur. Bisa nggak sih kamu nggak berisik? Kamu nih ya bener-bener ya. Ditinggalin anak aja sehari nggak becus. Kerja nggak bisa. Bisanya kamu tuh apa? Hah? Mah, kalau kayak begini terus, aku bener-bener selesai sama kamu. Neng, minta ibu uang, Neng. Ibu lapar. Ibu belum makan. Ibu belum makan. Ibu lapar ya? Dela. Bu. Bu. Apa-apaan kamu, hah? Bagus ya, kamu bagus. Belum bisa ngasih nafkah istri, mau nafkahin orang lain, hah? Rina, tidak baik seperti itu. Tidak baik. Kamu yang gak baik jadi seorang suami. Gak bisa ngasih nafkah istri, mau ngasih orang. Kamu Gabel, pergi sana. Sana pergi cari tempat makan orang lain, sana. Bukan di sini. Rina. Apa? Hentikan sikap kamu. Serah. Rina. Rina, tunggu, aku mau bicara sama kamu. Apa lagi sih, Mas? Tuh. Kamu tuh ya. Aku nggak suka dengan sikap kamu seperti tadi. Aku juga nggak suka sama sikap kamu yang menghambur-hamburkan uang. Mas, emangnya kamu pernah kasih aku uang, hah? Itu namanya sedekah. Sedekah? Lain kali lebih baik kamu sedekah sama istri, jauh lebih bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Udah ya, aku nggak mau dengar kata astagfirullah, inilah itulah. Yang aku mau kamu kerja, tau nggak? Susah banget sih. Rina, jika kita banyak sedekah, insya Allah rezeki kita akan ditambahkan, bukan dikurangi oleh Allah. Jadi kamu rajin sedekah, hah? Iya, kamu udah rajin sedekah, begitu maksud kamu? Kalau kamu rajin sedekah, kenapa juga sampai saat ini rezeki kita masih seret, Mas? Seret! Capek dengar kamu. Pergi. Ayah? Ayah, Dela sedih lihat ibu melarang kita untuk bersedekah. Padahal itu salah kan ya? Ya kan? Ayah pernah bilang, katanya kalau kita nggak bersedekah, kita bisa masuk neraka. Ibu kamu nggak salah, nak. Yang salah itu ayah. Kalau ayah penuhi kebutuhan ibu kamu, dia nggak akan seperti ini. Ya udah. Sekarang kita doain ibu, biar ibu cepat sadar dan rajin bersedekah. Amin. Dik, ini semua perhiasan punya kamu?
Iyalah, tapi ini kebanyakan nih, lagi pengen aku jual. Soalnya aku mau beli barang-barang yang baru. Ini bagus banget deh, aku suka. Ini kamu jual nggak? Kalau kamu suka, kamu pakai aja ya. Kamu beli. Nggak jadi deh, nanti aja. Aku lagi nggak ada uang. Kan kamu tahu kemarin uang aku pakai buat keperluan Lina sama aku dulu. Udah gampang, kalau kamu suka, kamu pakai aja dulu. Nih, aku pakein ya. Kalau masalah bayaran, kamu bisa bayar nanti. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Duit dari mana coba? Kamu bisa bayar pakai gaji kamu nanti. Dan kalau misalnya kamu ada uang berapa, kamu bayar aja dulu berapa. Kamu nih hebat deh. Bisa punya kamar bagus, baju bagus, perhiasan bagus. Dari mana sih? Ya dari Om lah. Mana mampu kalau aku beli sendiri. Makanya kan aku udah bilang sama kamu, kalau kamu mau deketin Om, jangan tanggung-tanggung. Mumpung badan kamu masih oke gitu ya. Kan? Pak Ridwan. Iya Bu, ada apa Bu? Pak Ridwan, saya perhatikan kok istrinya selalu pulang malam ya Pak ya? Iya Pak, kan nggak bagus istri pulang malam terus. Emang kerja apaan sih Pak ya? Dengar-dengar kerja di klub malam gitu, iya kan Pak? Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku udah cukup bersabar, Rina. Malu aku. Mau taruh di mana muka aku? Memangnya kamu itu masih berasa suami saya? Hah? Allah, Rina. Mas, kamu tuh bener-bener gak tahu diri ya? Dengerin, yang cari duit itu aku, ya kan? Aku yang kerja. Ngapain pula sih kamu dengerin kata ibu-ibu itu? Kita ini hidup bertetangga. Hargai tetangga dan lingkungan kita. Mas, kita tuh bukan makan dari mereka, jadi kamu gak perlu dengerin kata-kata mereka. Udah deh, bebek aku mau pergi. Mau pergi kemana sih kamu, ha? Apa lagi sih? Itu kalung yang kamu pakai dari siapa? Mas, emangnya pentingnya dari siapa? Aku berhak tahu. Aku masih suami kamu yang sah. Emangnya aku beli kalung ini pakai duit kamu apa? Oh. Kenapa? Kamu mau tampar? Tampar. Ayo tampar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Berilah hambamu kesabaran, ya Allah. Rin, laki kamu kok gitu banget sih? Iya kan? Memang bener kan kelakuannya bikin kesel banget kan? Ya udah makanya nggak usah dipikirin. Lagian ya, sekarang kan kamu udah punya penghasilan sendiri. Bahkan kamu bisa lebih penghasilannya daripada suami kamu. Tahu nggak sih Tik? Aku tuh udah kepikiran banget kalau aku mau minta cerai sama dia. Cuma sampai sekarang ini aku masih mikirin Dela, tau nggak sih? Aduh Rin, masih banyak laki-laki kaya yang sendiri. Tuh di tempat kerja kita. Banyak kan? Itu gampang Om, tapi aku dapet tips kan? Kalau gitu gampang, aku rayu dia ya. Oke. Cantik, kamu kenapa? Kok diam aja sih? Apaan sih Om? Iya, apaan sih? Jangan pegang-pegang Om. Aku sudah kasih uang tips yang banyak buat teman kamu. Kamu itu perempuan murahan, tahu nggak? Diam, kamu kemana? Tik, aku masih nggak bisa. Aku nggak bisa. Aku masih punya harga diri, Tik. Aku malu, aku nggak bisa. Kalau kamu kayak gitu, kamu ngecewain aku tau nggak? Aku minta maaf sama kamu, tapi jangan paksa aku. Aku nggak bisa. Lagi kamu tuh masih punya utang sama aku tau nggak? Aku balikin kalau kamu. Terus nih, kamu ambil uang ya dari tadi. Yang pertama kali dikasih Om, aku nggak bisa. Rin!
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Ya Allah ya Rabbi, hamba mohon petunjuk-Mu ya Allah. Hamba percaya jalan-Mu adalah yang baik dan benar. Berilah kekuatan kepada hamba dan istri hamba. Hamba percaya Engkau tidak akan memberi cobaan melebihi batas kemampuan kami, ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu lah hamba memohon. Amin ya Rabbal Alamin. Ayah nangis. Kamu kok bilang seperti itu? Soalnya Dela lihat mata ayah berair. Mas, itu ibu ya? Udah, biar Dela yang bukain pintunya ya. Iya. Ibu kehujanan. Rina, aku minta maaf ya. Ibu, tadi kata ayah ada makanan ibu di atas meja. Ayah buatin ibu roti. Sini. Ya, Bu. Nih, ibu kasih uang kamu. Tapi ingat ya, gak usah ngomong sama ayah kamu. Iya, Bu. Ya. Terus nih, bikin ibu makan dong. Ibu lapar. Makanan apa, Bu? Bubur ayam deh. Bubur ayam. Cepetan ya. Ngomong dong. Maafin aku ya. Ya, oke. Nah gitu dong. Kamu mau kan maafin aku janji ya. Gak akan maksa-maksa kamu lagi. Soalnya kita semua tuh gak mau kalau misalnya kamu keluar. Ya, oke. Ntar aku masuk kerja kok. Nah gitu dong. Sorry ya Rin ya. Ya udah ya. Oke. Bye. Aduh, kembaliannya benar gak ya? Uangnya 20.000. Total makanannya jadi 7.000. 20. Dela, awas! Mas, mana sih? Jagain dong anaknya. Iya. Maaf, Pak, maaf. Dela, kamu kenapa sih? Ayah udah bilang sama kamu di rumah saja. Jaga ibu kamu. Dela disuruh beli makanan sama ibu ya. Astagfirullahaladzim. Sudah, ya. Ayo kita pulang ya. Rumah Papa kan? Gak apa-apa kok ya. Assalamualaikum. Dela, mana makanan ibu? Rina, kenapa kamu suruh Dela keluar? Mas, kamu
kenapa ya? Datang-datang kok kamu yang kesel? Harusnya aku yang kesel sama kamu. Kamu harus tahu, Dela hampir ketabrak dengan motor tadi. Mas, siapa suruh ya ngasih makanan cuma roti 1 biji doang? Aku nih istri kamu tahu. Jadi istri tidak pernah bisa bersyukur. Mas, udah ya. Aku nih belum sarapan. Gak usah kamu marah teriak-teriakan kayak begitu. Lagi pula kamu lihat kan, Dela gak ketabrak juga. Jangan cari masalah. Sini, lapar mau makan. Sekarang pakai yang beda, Brina. Iya. Sekarang pakai ih, pakai rok mini sekarang. Bajunya beda banget. Ngeri banget nih. Heh, ibu-ibu. Kalau kalian pada belanja ya belanja aja. Gak usah ngegosipin orang. Bu Rina kenapa? Siapa yang ngomongin Bu Rina? Saya tuh denger walaupun saya dari jauh. Kalau kalian bisik-bisik tetangga atau nggak sih ngomongin saya? Jaga omongan kamu ya Bu Rina ya. Memang yang situ yang bisanya melarutin uang laki-laki. Iya, dasar perempuan nakal. Bisanya cuma hura-hura. Kamu ngomongnya sembarangan nih. Wah, Bu Rina, jaga omongan kamu ya. Berisik. Ih, dasar sembarangan. Apa itu, Pak? Ya, sekedar bukan apa-apa sih, tapi membuat kita lebih rileks agar kita bisa nyesuaiin sama suasana aja. Enggak, Om, nggak usah. Saya nggak usah. Nggak apa-apa, sedikit aja biar kita bisa enjoy. Aku belum pernah. Diam di tempat. Tempat ini sedang dirajah. Beda semuanya. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Punya siapa itu? Saya nggak tahu, Pak. Saya cuma karyawan di sini. Itu punya Bapak ini. Ayo, Pak, ikut, Pak. Apa-apaan ini? Jangan asal tangkap, Pak. Bapak dan Ibu ikut kami ke kantor. Bawa dia. Ikut kami. Pak, tapi saya nggak salah, Pak. Pak, beneran saya nggak salah, Pak. Saya cuma karyawan di sini, Pak. Lepasin, Pak. Tapi saya nggak salah, Pak. Pak. Beneran, Pak. Pak, tolong lepasin saya, Pak. Nanti jelaskan di kantor. Pak, lepasin saya, Pak. Tolong yang lain didata. Situasi aman. Kamu harus kita harus kabur dari sini. Ayo. Hei, jangan kabur. Kejar. Kejar. Om, kita mau kemana sih? Udah, ayo cepetan. Kita tuh mau kemana sih? Sebelum polisi ngejar kita. Tunggu, emang kita mau kemana sih? Udah, yang penting sekarang kita bisa bebas dan kita nggak ditangkap polisi. Ada pertanyaan lagi. Tadi itu pil apaan sih? Bukan apa-apa. Kok bukan apa-apa? Kita mau ditangkap polisi sih? Hei, berhenti. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa tiba-tiba perasaanku gak enak ya? Astagfirullahaladzim. Ada apa, Ridwan? Ayah kenapa? Ayah nggak apa-apa, nak. Hati-hati kamu banyak beling ya. Bu, tadi aku mau minum, cuma gelasnya jatuh. Perasaan aku kenapa nggak enak ya, Bu ya? Maaf Ustazah, saya mau bertanya. Yang disebut berkeluarga bahagia itu seperti apa ya Bu Ustazah? Ya kalau menurut Umi mah bahagia itu ya ada lakinya, ada anaknya, terus ada rumahnya. Itu bahagia udah. Maksudnya bukan begitu Ustazah. Untuk agar kita hidup rukun dan sejahtera begitu. Ada 4 kiat kalau kita pengen punya keluarga sakinah mawaddah warohmah. Nih Uminya serius nih ya, dengerin. Yang pertama harus punya iman. Ya kan, istri punya iman, suami punya iman. Kalau dua-duanya punya iman karena istri yang beriman, gitu kan? Bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Alhamdulillah. Yang pertama iman. Yang kedua kudu punya cinta. Cinta sama laki. Cinta apapun keadaannya.
Punya duit ya laki kita, kagak punya duit ya laki kita. Nah yang ketiga kudu sabar. Di dalam menghadapi kehidupan harus sabar. Sebab sabar itu juga banyak macamnya. Nah yang terakhir yaitu depele. Ya kan? Kiat untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah yang terakhir harus tawakal. Dan insya Allah kalau empat-empatnya ini ada, mudah-mudahan keluarga kita sesuai dengan harapan yang kita minta. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Permisi, selamat malam. Selamat malam, Pak. Malam. Apa benar ini rumah Ibu Rina? Iya, betul. Bapak siapa ya? Kami dari kepolisian. Maaf, apa Bapak suaminya? Iya, saya suaminya Bu Rina. Ibu Rina saat ini dalam keadaan kritis di rumah sakit. Apa yang terjadi, Pak? Ibu Rina tertabrak mobil saat lari dalam operasi penggerebekan narkoba. Ya Allah, Rina. Ayah, ibu kenapa ayah? Ibu kamu kecelakaan. Ya, ada di rumah sakit sekarang. Astagfirullahaladzim. Kalau begitu, kami permisi dulu, Pak. Ya, selamat malam. Terima kasih. Ridwan, ayo kita temui Rina. Ayo, Bu. Ibu. Ya Allah, Rina, kamu gak apa-apa sayang? Hah? Kamu gak apa-apa? Kita semua di sini sayang banget. Udah gak apa-apa kok ya? Udah, ya? Ibu gak boleh sakit. Oke, ayo. Pak Ridwan, kemungkinan Rina tidak lagi bisa berjalan normal. Selain itu, karena tabrakan yang sangat keras, saraf tulang belakangnya mengalami gangguan. Dan kami harus utamakan tindakannya. Kemungkinannya Rina tidak lagi bisa bicara. Dok, apa Rina bisa sembuh, Dok? Seperti semula, Dok? Kemungkinannya kecil, Pak. Ya, kita harus tetap berharap sama Allah. Ya Allah, ampunilah anak hamba ya Allah. Ini, kamu minum ya. Ayo. Kenapa, Rina? Astagfirullah, Rina. Ada apa ini? Kamu kenapa lagi? Bu, aku nggak tahu Rina kenapa, Bu. Mungkin saraf otaknya terganggu. Sabar ya sayangnya, sabar. Ya udah Rina, kamu istirahat ya. Tolong jagain Rina, Ibu. Iya, biar ibu yang jaga ya, Nak. Ya. Sabar ya.
bantuin Dela kakinya. Udah. Udah, ayo kita bawa masuk ya. Bu Rina kok jadi begitu ya? Kecelakaan, syukurin. Makanya jadi orang yang sombong. Hus, jangan ngomong begitu ah. Ibu udah ibu. Rina, Ibu. Rina istighfar Rina. Gak gue gitu ya, Bu? Iya, aku jadi Kayak orang orang gila gila gitu. Rina, istighfar Rina. Mungkin otak sarafnya kena gara-gara kecelakaan. Rina. Kok bisa? Pergi aja deh, Bang. Istighfar. Astagfirullahaladzim, Rina. Rina, ya Allah. Rina sabar, Rina sabar, ya Allah. Kamu kenapa Rina? Kamu kenapa? Bu Rina kenapa Bu? Ibu juga nggak tahu. Ya Allah. Kamu tenang ya, kamu tenang. Udah kamu tenang. Ridwan, bawa aja ke kamarnya, Nak. Ayo. Baik Bu. Udah, ngaku aja Bu. Nggak apa-apa. Sudahlah Rina. Kamu jangan menyesali apapun yang udah terjadi. Ya? Iya. Aku akan keluar. Aku selalu berdoa agar kamu cepat sembuh. Bu, apa jangan-jangan Rina terkena saraf otaknya, Bu? Sehingga dia menjadi tidak waras. Ya Allah, apa gara-gara dia itu sering marah-marah sama kamu? Allah memberikan cobaan kepada dia, Nak. Semoga Allah mengampuni Rina, Bu. Kasihan dia. Aku sudah maafkan semua perbuatan Rina terhadap aku, Bu. Apa dia bisa normal kembali, Nak? Hanya mukjizat dari Allah yang bisa menyembuhkan Rina. Ibu akan minta dia untuk berdoa dan bertaubat. Ya. Rina, Rina kamu nggak apa-apa? Hah? Tah, kamu nggak apa-apa? Ayo, aku bantu kamu ya. Ayo, pelan-pelan. Rina, kamu kenapa sih? Kenapa kamu selalu marah-marah sama aku? Baik, aku akan keluar. Tapi aku mohon sama kamu berhentilah marah-marah ya. Gara-gara dia suka marah-marah sama suaminya. Iya sih, katanya sih begitu, Bu. Katanya sudah kawaras. Mungkin otak sarafnya udah angkat nakal, Ibu ya. Bang, ini berapa, Bang? Enggak. Kita gak ngomong situ kok. Enggak ngomong Marina kan ya? Allah, Rina,
Kamu tuh kemana sih? Hah? Kenapa kamu keluar dari rumah? Kamu tuh kenapa sih? Kenapa kamu selalu marah-marah seperti ini? Kamu tenang dong, sabar. Kalau kamu marah-marah seperti ini, aku nggak ngerti maksud kamu apa. Oh. Rina, kamu jangan begitu sama suami kamu. Tolong bantu Bu ya. Ibu-ibu, ini udah meresahkan. Daripada si Rina marah-marah lagi, ada warga kenapa-napa, hah? Bahaya. Makanya kita lebih baik minta Pak Ridwan ngurung istrinya di rumah ya Bu ya. Benar, saya punya benar. Tapi apa benar Ibu pernah dimarahin sama si Rina? Bener lah Pak. Tadi aja kita boleh tibuk-tibuk. Bener gak Ibu-ibu? Iya bener. Astagfirullahaladzim. Ntar kalau ada anak-anak kecil dimarahin sama si Rina, bisa berabe dia. Makanya ibu-ibu, kita suruh Pak Ridwan masukkan tuh si Rina. Makanya sekarang kita ke rumah Pak Ridwan. Ayo. Pak Ridwan keluar. Astagfirullahaladzim. Ridwan, ada apa sih nih? Bu? Itu di luar, ribut-ribut, banyak orang. Aku juga nggak tahu, Bu. Biar aku lihat ya. Iya. Cepat. Keluar. Ada apa ini semuanya? Kenapa marah-marah seperti ini? Bu Rina sekarang meresahkan. Lihat tuh, kelakuannya sekarang udah gak benar. Ya Pak Ridwan, marah-marahnya sudah gak jelas. Betul Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong. Istri saya memang keadaannya seperti itu. Dan dia kesulitan berbicara, makanya mungkin dia marah-marah. Karena kondisinya, Pak. Tolong dimengerti ya. Ya Pak Ridwan, tapi kan marahnya udah gak wajar. Dia mulai kasar sebelum ada orang tersakitin lagi. Bu Rina stres, Pak. Sabar. Rina, benar Pak. Tuh kan Pak. Bener, Bu Rina benar stres. Lihat aja kelakuannya udah nggak normal. Rina, udah tenang. Kamu tenang ya. Sabar kamu, sabar. Udah. Hentikan. Allah. Rina. Rina, kenapa kamu? Ha? Kenapa kamu bertindak seperti ini? Daripada kamu marah-marah terus seperti ini, kamu tulis apa mau kamu. Biar kita semua mengerti. Tulis. Ayo tulis. Tenang Rina, tenang. Rina. Ya Allah Rina. Gak salah kalau warga marah sama kamu. Sikap kamu keterlaluan. Biar aku yang urus Rina. Udah kamu tenang, Rina. Tenang. Ayo.
Rina, tenang, diam. Maafkan aku. Aku terpaksa melakukan ini kepada kamu. Bu, aku sedih ngeliat keadaan Rina sekarang, Bu. Gak tega aku, Bu. Kalau kamu gak tega melepaskan dia, biar ibu yang urus dia, nak. Aku gak bisa melepaskan dia, Bu. Aku takut kalau dia nanti makin ngamuk dan itu bisa membahayakan diri dia. Ibu yakin dia akan baik-baik aja. Aku gak tahu harus bagaimana lagi, Bu. Ibu yang akan bicara dengan dia, ya. Rina, Ibu yakin kamu baik-baik aja, nak. Ibu berharap kamu sembuh. Kamu itu anak yang baik. Kamu pasti akan kembali seperti dulu. Ibu ingin melihat kamu seperti dulu, nak. Ibu gak ingin lihat kamu menderita seperti ini. Minta pertolongan kepada Allah, nak. Allah itu Maha Pemberi maaf. Maha memberi pertolongan kepada umatnya. Dan Allah yang memberi kesembuhan kepada kamu. Allahu Akbar. Sabar ya, nak. Pasti Allah memberikan kesembuhan pada kamu. Jadi kamu rajin sedekah, hah? Ya, kamu udah rajin sedekah, begitu maksud kamu? Kalau kamu rajin sedekah, kenapa juga sampai saat ini rezeki kita masih seret, Mas? Seret! Capek dengar kamu. Pergi.
Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Ibu, ibu udah sembuh. Rina. Nah, begitulah ibu-ibu konon yang diterima oleh Neng Rina. Subhanallah, Allah itu memang maha membolak-balikkan hati manusia. Makanya kita sering baca doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam ajaran agamamu. Alhamdulillah. Makanya nih jadi bini ya, kalau lakinya lagi kagak punya duit jangan kebangetan dikasarin ya, biar kita termasuk wanita yang dirindukan oleh surga, sabar menghadapi kemiskinan, dan insya Allah mudah-mudahan kita tergolong mutiara-mutiara yang tidak ternilai harganya.